Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore bagi kawan-kawan semua, para narasumber dan juga moderator yang telah hadir pada Sekolah Kebijakan Publik yang diselenggarakan oleh Rumah Milenial Indonesia. Pada hari ini pembicara yang hadir ada Abangda Kokop Citungkir, Eksekutif Direktur ID Next Leader, dan juga ada Bapak Febri Tetelepta, Deputi 1 Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi Kantor Staf Presiden. Serta yang akan memandu acara pada sore hari ini ada Abangda Ramadan Jason, Ketua Bidang Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. Terima kasih telah bergabung para narasumber dan moderator dan kawan-kawan sekalian. Saya akan langsung serahkan kepada Abangda Ramadan untuk memimpin jalannya Sekolah Kebijakan Publik pada sore hari ini. Silakan, Abangda. Oke, cek. Jelas suara saya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, terima kasih untuk Bung Carlos sebagai host dari Rumah Milenial Indonesia untuk kegiatan Sekolah Kebijakan Publik yang masuk kepada keempat ya. Yang kelima. Season keempat ya. Host, halo? Ya, kedengaran? Yang kelima, Pak. Halo? Ya, cek. Kedengaran ya? Oke ya. Terdengar. Oke, terima kasih. Saya terima kasih kepada host dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Omti Santi. Saya sebagai moderator, saya perkenalkan diri, saya Ramadan dari PBHMI. Terima kasih atas Rumah Milenial yang mengajak dan memberikan kesempatan untuk saya sebagai moderator tentang Sekolah Kebijakan Publik, di mana sudah hadir di sini sebagai pemateri, dua pemateri yang diundang oleh Rumah Milenial untuk Sekolah Kebijakan Publik. Pertama, saya akan bacakan pembicaranya dari Deputi 1 Bidang Infrastruktur Energi dan Investasi Kantor Staf Presiden, yaitu Bapak Febri Calvin Tetelepta. Yang kedua, Bang Kokop Citungkir dari Eksekutif Direktur ID Next Leader. Betul? Nah, kami ingin menyampaikan kepada kawan-kawan sebagai peserta Sekolah Kebijakan Publik bahwasannya di sini Rumah Milenial sebagai rumah besar bagi milenial untuk memberikan sebuah kebebasan, memberikan sebuah pandangan-pandangan dan mengajak para milenial untuk kedepannya lebih optimis terhadap energi terbarukan dan investasi, persoalan yang ke depan menyangkut hajat hidup orang banyak. Makanya Rumah Milenial mengajarkan Sekolah Kebijakan Publik. Nah, hari ini kepada pemateri yang sudah siap semuanya, saya akan memberikan sebagai moderator memberikan waktu 30 menit kepada pemateri pertama. Mungkin pemateri pertama kami mulai dari perwakilan milenial. Yang kedua nanti bisa dari Pak Febri. Dan saya ucapkan juga selamat kepada Pak Febri yang sudah dilantik. Terima kasih. Tenaga ahli utama KSP. Untuk diberikan aplaus kepada Pak Febri. Terima kasih. Semoga menjadi amanah ke depannya lebih baik lagi untuk pemerintah. Ini menyangkut tentang soal energi. Saya pertama untuk memberikan kesempatan kepada Bang Kokop Citungkir sebagai generasi milenial, juga perwakilan milenial, apa sih masalah tantangan tentang energi dan investasi? Karena sedikit banyak milenial ini persoalan energi itu kurang
istilahnya bisa dikatakan minatnya kurang, apa mungkin dari pengetahuannya yang kurang. Dan juga bicara investasi tentang energi, juga sudah dibuka keran oleh pemerintah tentang bagaimana milenial itu bisa masuk dalam investasi soal energi. Apa masalah dan tantangannya? Mungkin pertama tentang hal itu bisa disampaikan oleh Bang Hock Situngkir. Untuk waktu kami persilakan selama 30 menit untuk pertama. Silakan Bang Hock. Terima kasih Bung Don, biasanya manggil Bung Don ini, Bung Ramadan. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu. Selamat sore kepada rekan-rekan semua. Yang saya hormati juga teman-teman dari RMI sebagai inisiator gerakan sekolah kebijakan publik ini cukup luar biasa dan berani mengambil tema-tema yang cukup nyentrik ya namanya kebijakan publik, semua yang di publik dibicarakan ya. Itu luar biasa. Tapi by the way sebelum saya mulai mungkin ini masih ada yang ke distract, apa ada yang ini enggak ya, ada lagu atau oh ya oke. Enggak ada lagi yang hidup ya, oke, sorry. Yang saya hormati juga Bang Febri, panggil abang lah ya. Kita belum pernah ketemu Bang Febri, tapi sudah beberapa kali dengar Bang Febri dari Sahat, dari teman-teman. Oh ya, makasih. Kebetulan saya juga ya advising mereka untuk influencing energi ya, terutama energi terbarukan. Karena kebetulan juga saya juga secara historikal 12 tahun ini berkecimpung di energi terbarukan, Bang. Jadi mungkin bisa saling diskusi selain di energi terbarukan juga di dunia infrastruktur. Oke, rekan-rekan semua tanpa membuang waktu dan mohon maaf saya duluan nih Bang Febri karena disuruh milenial. Padahal saya nggak milenial. Padahal saya nggak milenial lagi, Bang. Iya. Oke, saya bagi share screen sedikit ya. Kelihatan ya? Pak Mod, kelihatan moderator? Kelihatan ya? Oke. Mungkin untuk lebih singkatnya, saya ngambil judulnya itu biar lebih lengkap dari materi yang diberikan oleh teman-teman teman-teman panitia. Saya ngambil judulnya itu adalah pembangunan berkelanjutan, investasi dan energi. Case saya itu energi terbarukan, karena energi ini luas banget ya. Jadi saya coba ambil dari satu tajuk aja, case energi terbarukan. Sebenarnya secara undang-undang, overall itu pengaturan energi ini tuh sama. Cuman kenapa agak sedikit less spesialis untuk energi terbarukan, karena dia itu agak spesifik dan ada beberapa potensi itu ada di beberapa rural area dan segala macamnya. Itu mungkin yang bikin lebih menarik. Saya ngambil itu dan saya coba ngambil penjelasan topik sudut pandang legalitas, perizinan dan sinkronisasi sudut pandang teknik GIS meets BIM. Gitu. Enggak berat sebenarnya. Nama saya Hock Situngkir, saya sekarang di founder Arenas Leader, saya advisor juga di PT Arenas, di PT Daya Bumi Energi, advisor juga di Yayasan Pun Humanitarian System, sama Foreman Director di Waskita Karya Energi. Oke, kalau bicara tentang energi, saya selalu memulai dari kondisi dunia sekarang terkait dengan climate change, carbon emission, waste crisis and forest fire, dan banyak hal lain ya yang mungkin bisa jadi tajuk apa peristiwa yang ada di dunia sekarang itu secara environment. Ini ada sebuah video singkat, mungkin bisa dilihat sama-sama. Nah ini di sebelah kiri bawah ini itu adalah kondisi suhu di dunia sekarang itu dari tahun ke tahun sampai tahun sekarang itu ternyata meningkat dan dunia ini semakin panas. Jadi ada indikasinya itu temperatur anomalis yang menyebabkan video sebelah kanan itu seperti yang kita lihat itu es di kutub itu mencair dan sekarang itu sudah menipis karena sudah itu yang mungkin banyak hipotesa bilang kalau
tinggi muka air sekarang, muka air laut itu semakin tinggi, dan di atas ini ada gambar yang ilustrasi yang cukup menarik yang teman-teman konsultan sama teman-teman environment melakukan itu secara sederhana. Kalau misalnya naik 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat, dan seterusnya, apa yang terjadi? Kita lihat aja nih, kalau misalnya dunia ini meningkat suhunya 4 derajat, ternyata Bangladesh itu udah tenggelam tuh. Jadi ada banyak kondisi yang mungkin membuat kita harus menjaga dunia ini, bumi ini, dari hal-hal yang berbau climate change yang cukup luar biasa. Dan perlu kita ketahui kalau sekarang Indonesia itu memiliki urutan ke-14 adalah negara yang terkategorikan sebagai kontributor terbesar emisi karbon. Nah, emisi karbon ini dari mana? Dari polusi, dari penggunaan industri, waste dan segala macamnya. Terus ada gambut yang tidak dikelola dengan baik sehingga karbon itu menumpuk di udara. Terus habis itu ada kondisi pemakaian fosil energi, ternyata itu menghasilkan emisi karbon yang cukup luar biasa besarnya. Nah, apa yang terjadi dengan Indonesia di tengah-tengah dunia ini dengan emisi karbon dan segala macamnya? Kalau sekarang itu di Indonesia seperti peta ini, peta Indonesia sekarang itu menunjukkan kalau rasio elektrifikasi Indonesia per 2016 dari data NASA sama dikompal diterjemahkan di data ESDM sama PLN itu mencapai elektrifikasi 90,6% di 2016 kemarin. Dan negara kita lewat kepemimpinan Bapak Jokowi itu sekarang itu menargetkan sampai 97 bahkan 99% rasio elektrifikasi Indonesia itu baik. Nah, cuman ada pertanyaan ini. Kalau 99%, kenapa masih ada sekitar, saya kemarin kebetulan baru rapat sama Kementerian Desa, di Kementerian Desa menyebutkan kalau dari 76.000 desa, ada 2.500 desa tak berlistrik. Dan 76.000 desa ini, itu dikategorikan lagi, ada desa tanpa listrik, ada desa yang setengah listrik, ada yang hampir penuh listrik, dan ada yang full listrik. Jadi kalau boleh dibilang almost hampir 30-40% kondisi desa kita sekarang ini, kondisi electrified itu belum terlalu stabil. Nah, kenapa 99%? Ternyata angka 99% itu kalau dari hitungan matematisnya dikompil, dikonsol, itu membuat coveringnya itu ada dari energi yang dipakai oleh listrik yang dipakai oleh industri juga. Jadi growing industri kita itu meningkat, elektrifikasinya diserap di situ, masyarakat kita juga growing, tapi ada beberapa daerah juga yang spottingnya itu masih belum tercover oleh listrik, tapi ketika di konsol kita masih di angka 90-an persen, yang which is sebenarnya itu masih dalam kategori safe, tapi safe belum tentu merata ya, masih ada spot-spot yang masih blank spot yang harus dikembangkan oleh pemerintah kita bekerja sama dengan ya kita juga yang sebagai pelaku-pelaku insan energi di Indonesia. Nah, itu kondisinya sekarang. Nah, kalau kita compare di peta NASA ini, kita lihat aja Indonesia sekarang tuh. Terutama daerah timur. Daerah timur itu ini foto malam itu gelap banget ya. Foto NASA ini, sayangnya foto NASA ini harus kita beli ya. Ini update-nya sampai 2017. Saya udah kontak sama teman-teman di NASA. Kebetulan ada alumni saya yang kerja di situ. Ternyata itu harus dibeli, harus ada transaksional segala macam. Kalau kita lihat di benua Amerika itu lumayan bagus, Eropa lumayan bagus, Indonesia wilayah timur itu kalau boleh lihat secara dari kacamata dari atas itu ya Jawa saja yang cukup dalam kategori aman gitu. Nah, saya tadi nyampein kalau saya coba ngambil silabusnya itu atau studi kasusnya itu adalah energi terbarukan. Potensial distribusi energi di Indonesia itu seperti ini. Dari sekarang itu total pembangkit tenaga listrik terpasang di Indonesia itu sampai 2019 itu adalah 70 gigawatt. Rencana pemerintah hingga 2025, saya compare 3 data, compare PLN, compare ESDM, sama compare dari RUEN, Rencana Umum Energi Nasional. Nah, itu rencana pemerintah itu hingga 2025 itu menambah pembangkit sampai 23 gigawatt dengan 67% dari fosil energi dan 33% dari renewable energy. Lucunya 23 gigawatt ini, 23.000 ini dari fosil, 67%, 33% dari renewable energy. Ternyata kalau saya list potensi semua energi terbarukan di seluruh Indonesia itu udah 23.000 juga megawatt. Jadi sebenarnya pakai energi terbarukan aja 23.000 ini kayak tercover. Kenapa nggak fokus ke situ aja gitu ya?
Ternyata kalau boleh dibilang energi terbarukan itu agak berbeda dengan fosil. Fosil itu bisa dikumpulkan di satu tempat, sehingga kayak di Jambi itu PLTU atau di Jawa, pembangkit Jawa Bali itu dikumpulin di situ batu bara itu bisa diimpor atau bisa diambil dari pulau lain-lain, bisa dikelola di situ. Kalau dia energi terbarukan tidak bisa di situ karena dia kekayaan atau pemanfaatan sumber daya yang ada di lokal itu. Misalnya matahari di situ ada bagus, angin di situ bagus. Anginnya kan nggak mungkin dipindahkan kan, misalnya angin bagus di Sulawesi, kita pindahkan yuk anginnya ke Papua, nggak bisa kan. Gitu, jadi harus di tempat itu juga gitu. Itu. Nah, secara EBT sekarang potensi kita itu secara PLTA itu ada sekitar 40-an%, PLTP itu 20%, PLTS 15%, PLTBM sekian persen dan selanjutnya. Dan non EBT itu kita masih punya potensial itu sekitar 45% PLTU yang non EBT tadi ya, dari 67% itu. PLTU mulut tambang kita punya potensi yang cukup luar biasa juga, masih bisa harus di-influence. PLTG, MG, GU, MGU, gas ya, itu juga jumlahnya cukup signifikan sampai ke PLTD diesel juga. Gitu. Itu kondisi sekarang. Ini yang pernah saya analisis di seluruh Indonesia, yang sudah pernah saya analisis sebaran potensi EBT dan non EBT yang pernah saya kaji internal, ada fosil energi, renewable energy, bahan bakar nabati, dan saya inline-kan dengan konsep infrastruktur. Contoh misalnya pemanfaatan daerah terkait dengan kawasan industri dan segala macamnya. Gitu. Nah, apa yang terjadi sebenarnya dengan pemanfaatan ini? Kenapa mungkin ada orang bicara itu lambat? Mungkin secara insight nanti Bang Febri bisa jelasin secara regulasi lebih dalam. Cuman kalau dari perspektif kita, misalnya kita menerapkan diri kita sebagai seorang pengembang nih. Kita adalah orang yang mau mengembangkan energi, katakanlah misalnya energi terbarukan. Ini adalah hasil diskusi saya dengan tim Umbra. Umbra itu law advisory untuk beberapa pemain energi baru terbarukan, dan teman-teman di forum energi muda, saya kebetulan pernah jadi pembicara di sana. Nah, yang berkaitan di sini tuh ada 3 segmen besar, yang di tengah-tengahnya itu adalah PLN. Yang pertama itulah IPP, kontraktor EPC. Kita akan melakukan jual beli listrik dengan PLN. Nanti PLN yang akan mendistribusikan kepada pelanggan. Itu diperlukan perjanjian kerjasama penyediaan tenaga listrik. Selain itu juga penghasil listrik dan kontraktor itu akan melakukan juga jual beli antara penghasil listrik dan pemegang wilayah usaha terintegrasi melalui perjanjian jual beli tenaga listrik pemegang wilayah usaha membangun pembangkit. Jadi intinya ada yang memang langsung dari PLN, ada yang mungkin untuk daerah-daerah tertentu yang harus dibikin isolated. Contoh misalnya, saya pernah ke Pulau Buru. Pulau Buru itu tidak ada interkoneksi PLN sama sekali. Sehingga untuk dari mulai potensi pembangkitnya sampai mendistribusikan pembangkitnya sampai ke seluruh area itu harus jadi kayak isolated saja, sendiri saja dikelola oleh satu perusahaan, katakan satu pengembang. Nanti tinggal bagaimana konsep transaksionalnya kepada PLN, ataupun PLN bisa develop memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk itu jadi kayak segmen isolated area. Ada beberapa daerah yang seperti itu. Kalau misalnya pulau-pulau kecil kita, misalnya kayak Kepulauan Seribu, Pulau Muda di daerah Riau sana. Nah, itu beberapa kondisi yang terjadi sekarang. Nah, di dalam konteks ini PLN itu adalah pemegang wilayah usaha terintegrasi. Itu dapat melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Jadi PLN sendiri itu bisa mensuplai sendiri, bikin pembangkit sendiri, dia boleh. Dia juga bisa bekerja sama dengan IPP untuk melakukan kontraktual, mereka membangun, nanti yang beli PLN listriknya. Tetapi tanggung jawab PLN adalah menyiapkan transmission line-nya untuk nanti sampai ke pelanggan dan ke demand. Kira-kira struktur pasar pembangkit tenaga listrik itu seperti itu. Bungkusnya bisa energi terbarukan, PLTU, dan lainnya, fosil ataupun non-fosil, atau even nuklir. Nah, sehingga ketika kita kan sebenarnya secara table kan kalau boleh dilihat kan ini kan simple banget ya, tapi apa yang terjadi sebenarnya dengan pola pengembangannya, dinamika regulasi EBT ini, apa yang terjadi? Ternyata setelah kita telah dari 2015 kemarin sampai tahun 2020 sekarang, ternyata permen atau peraturan kementerian ataupun tentang yang berkaitan dengan pengelolaan energi baru terbarukan, itu kalau boleh dibilang perubahannya cukup banyak. Jadi bisa dibilang itu hampir 7 kali sepanjang
2 tahun ke belakang. Gitu. Dan per 2020 kemarin di awal itu nomor 4 itu yang terakhir. Keluar lagi peraturan Kementerian SDM terkait dengan regulasi energi terbarukan. Nah, itu bicara tentang harga, bicara tentang BOO atau BOOT, bicara tentang pola transaksi antara IPP dengan PLN, hubungan antara kedua ini dengan Kementerian SDM, kuota, DPT, segala macam itu dijelaskan di situ semua. Acuannya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi dan Undang-Undang Nomor 30 Nomor 2009 tentang ketenaga listrikan. Jadi kita harus menguasain itu untuk direkam dan menjadi potensial di RUKN ataupun di RUPTL PLN gitu. Nah, kadang-kadang kan kalau kita lihat seperti ini kan kita harus melihat, nah kan kita kan cerita tentang kebijakan publik ya. Jadi bagaimana publik melihat ini. Nah, kalau boleh dilihat itu kita sebenarnya Indonesia itu masih dalam tanda kutip mencari model pengaturan pengembangan EBT yang tepat. Karena sudah banyak perubahan. Dulu kita pernah mengenal feed-in tarif. Kalau sekarang sudah tidak ada feed-in tarif tadi, tapi istilahnya itu BPP, biaya pokok produksi. Jadi harga jual listrik ke PLN yang energi baru terbarukan itu akan di-compare dengan jenis pembangkit yang lain. Demikian juga yang terjadi dengan biofuel. Nah, itu yang mungkin perlu ada sedikit masukan dari pemerintahan, apakah memungkinkan ada alternatif pembiayaan misalnya, atau bantuan yang lain, atau kerjasama sama luar negeri, karena di luar negeri juga yang selama ini jadi penggagas atau membantu kita untuk melakukan tindakan investasi di energi terbarukan itu adalah contoh misalnya carbon trading terkait dengan emisi karbon tadi. Jadi ada, kalau di luar negeri kan, di negara-negara maju yang sudah ada industrinya berkembang itu kan, dia itu mau menambah growing industrinya itu pengen ditambah sehingga polusinya kemungkinan itu akan bertambah. Jadi dia harus mencari daerah yang bisa dia salurkan dananya di situ untuk mengembangkan energi terbarukan sehingga dia bisa growing industrialnya. Itu yang terjadi. Nah, dalam tabel ini partisipasi perbankan itu ada, memperbesar porsi pendanaan EBT, partisipasi pemerintah juga harus ada, partisipasi PLN dan pemegang wilayah usaha juga harus ada, partisipasi industri masyarakat juga harus ada. Jadi intinya harapan kita ke depannya, khusus untuk katakan misalnya studi case energi terbarukan, partisipasi perbankan itu adalah harapan kita memperbesar porsi pendanaan energi baru terbarukan. Kenapa? Karena ini terkait dengan isu green environment. Seperti yang tadi saya bilang, isu tentang lingkungan yang ini itu hanya bisa jawab oleh energi terbarukan. Partisipasi pemerintah, cakupan subsidi, pendirian pengelolaan dana EBT, pengaturan, sosialisasi, penumbuh awareness kepentingan EBT. Jadi pemerintah harus mengkampanye juga, ikut membantu juga untuk bisa itu dikelola dengan baik. Even per cluster, atau ibaratnya misalnya satu rumah bikin solar panel sendiri, harusnya pemerintah juga turut bersama dengan insan energi untuk menyuarakan itu bersama. Kemudian partisipasi PLN dan pemegang wilayah usaha, pemegang IPTL terintegrasi untuk menggunakan pembangkit EBT, partisipasi industri dengan masyarakat, partisipasi dari industri untuk membeli listrik EBT dari PLN, pemegang IPTL terintegrasi, dan itu bisa dilakukan dengan cara sosial media campaign. Jadi ini harus dikembangkan sedemikian rupa agar cita-cita yang di awal tadi, karena 23.000 gigawatt yang diantaranya ada sekitar 30% itu untuk energi terbarukan bisa kita akselerasi. Nah, tetapi ada satu boundariesnya itu adalah ternyata setelah saya cek-cek, walaupun sekarang itu pemerintah sudah melakukan sistem OSS, online single submission, ternyata masih ada juga beberapa kondisi yang ternyata ketika kita mengurus perizinan dan lain-lain, ternyata kita masih kebentur dengan banyaknya tahapan untuk proses surat menyurat dan lain-lain. Saya hitung-hitung itu ada sekitar 25 surat menyurat dan perizinan yang terjadi dari mulai daerah sampai ke pusat yang melibatkan Pemda, melibatkan PLN, dan melibatkan SDM dan EBTKE dan segala macam, yang mungkin itu ketika waktu semakin panjang mengurus itu tentu costing akan semakin tinggi karena idle itu buat industri itu adalah cost gitu. Jadi itu yang terjadi sekarang, dan mungkin online single submission kemarin itu cukup hebat yang dibikin sama pemerintahan kita sekarang itu, karena waktu itu saya ingat banget sekitar tahun 2011
ya 2011 itu saya bangun pembangkit itu 2 tahun sebelum kita membangun, melaksanakan konstruksi, 1 tahun pertama ngurus izin. Jadi ngurus izin aja sudah 1 tahun gitu. Jadi ternyata ketika sekarang itu, contoh saya waktu di Waskita itu, kita mengurus online single submission itu untuk dapat izin prinsip, dan bisa berlaku untuk izin-izin yang lain juga sampai ke pusat, sampai dapat DPT, sampai di ESDM sama PLN, itu berkisar, ya katakan let's say 4 sampai 5 bulan. Jadi menurut saya sudah cukup efektif di bagian induk izinnya, tapi ada pelengkap-pelengkap izin di daerah yang itu menjadi otonomnya daerah untuk melakukan izin, misalnya kayak izin kehutanan di Pemda, izin pinjam pakai di Pemda, izin lingkungan yang melibatkan BLA, KLA, sama ESDM, AMDAL, UKL, UPL, dan segala macamnya. Izin lokasi lagi dikembangkan dari izin prinsip. Banyak sekali izin-izin kita yang kalau boleh dibilang itu tidak efektif, tidak efektif, tapi harus ada cara yang membuat itu semakin ramping dan semakin bisa mewakili semua. Jadi ketika saya hitung-hitung, ini adalah sebuah problem dari sisi regulation gitu. Nah, sementara secara teknikal itu sudah banyak perubahan. Jadi kita sekarang sudah mengenal ada yang namanya itu akuisisi data. Jadi sekarang untuk membuat, kalau yang tadi ini secara perizinan itu perizinan itu yang katakan 25 surat menyurat itu sampai ke pusat itu sebenarnya bahannya cuma satu. Bahannya itu adalah feasibility study. Feasibility study itu isinya adalah atau makalah kelayakan project atau makalah kelayakan pembangkit itu dibangun atau tidak. Cuman sebatas laporan itu saja, itu yang didistribusikan ke pengurus-pengurusan izin ini gitu. Jadi cuman satu laporan itu. Memang dulu secara teknikal waktu mengurus feasibility tadi itu cukup lama karena harus ada uji tanah, misalnya dia pembangkit surya harus dihitung lagi demand, dihitung lagi ini segala macam, semua sangat kompleks. Dan itu sangat tidak sangat tidak efektif dan segala macamnya, sehingga bisa satu feasibility study untuk kelas 10 megawatt itu bisa membuatnya itu bisa sampai 1,5 tahun. Jadi izin ditambah dengan feasibility study itu kita sudah makan waktu itu 2,5 tahun. Ibaratnya kalau misalnya kita nikah nih, udah 2,5 tahun saya nunggu izinnya, tunggu tanda tangan PPA atau tanda tangan sama PLN, anak saya udah brojol 2 gitu. Jadi anak saya lahir 2 dulu baru saya tangan PPA atau PJBL. Jadi sebenarnya sungguh sangat tidak efektif. Ternyata secara teknikal konsep pendesainan itu atau pembuat FS ini sudah semakin ramping. Karena kemarin contoh saya ada pembicara persis sehari sebelum ini, saya berbicara sama teman-teman di ESRI, itu adalah salah satu konsultan dari Amrik sana yang mengusung konsep GIS. Ternyata ada yang hebat. GIS itu adalah Geographic Information System. Ketika konsep GIS yang mengambil data secara lengkap digabungkan dengan BIM, Building Information Modeling, ternyata ketika kita coba-coba trial untuk bikin FS saja secara teknikal, misalnya Surya kemarin sampai didemonstrasikan tuh, itu cuman butuh katakan misalnya verifikasi segala macam, nerbangin drone segala macam itu perlu sekitar seminggu. Selebihnya bikin laporannya mungkin yang lama ya, katakan 1 bulan lebih, 2 bulan lah katakan. Yang sementara selama ini sebelum itu ada, teknologi itu ada, platform itu ada, itu bisa makan sampai 1 sampai 1,5 tahun. Jadi sebenarnya sudah sangat simpel. Contoh misalnya seperti ini menarik sekali. Sekarang studi kasusnya dari renewable energy. Gitu. Contoh misalnya, kita mapping nih. Renewable energy itu kan ada hydro, ada angin, ada geothermal, ada tidal, ada solar, ada biomass atau waste to energy. Katakan kita mikir kita mau lihat nih di seluruh Indonesia. Potensi ini ada nggak semua di seluruh Indonesia? Ternyata ketika kita kerjasama antara satelit, ilmu satelit, baru ada drone juga, baru ada ilmu GIS juga yang kita terapkan secara platform. Kita gabungkan dia sama konsep-konsep BIM, kayak misalnya kalau anak teknik mungkin sudah terbiasa dengan kalimat atau program AutoCAD, baru CPM atau misalnya work breakdown structure dan segala macamnya, itu kita gabungin misalnya dalam satu program, kita ternyata bisa bikin mengetahui potensi di seluruh Indonesia ini secara dan terintegratif semua jadinya. Jadi misalnya katakan di satu daerah kita mau bikin pembangkit listrik tenaga air tuh. Kita terbangkan drone, kita dapat data satelit, kita dapat raw data dari
dari BMKG misalnya dan segala macam, ternyata dalam waktu yang singkat kita sudah dapat sampai konsep desainnya bagaimana, cost estimation-nya bagaimana, electrical power simulation-nya bagaimana, development of electrical networking interkoneksinya sudah dapat, demand growth-nya simulation juga sudah dapat, construction method-nya juga sudah dapat, yang mungkin ini adalah bahasa feasibility study. Dari data yang diambil, yang cukup melihat bagaimana data di daerah itu kondisi elektrifikasinya, ada nggak jaringan PLN di sana, bagaimana kontur daerahnya, kontur itu langsung kelihatan tuh, dan sekarang presisi sekali. Kebetulan ada teman kita juga, senior kita, yang sekarang bikin drone murah Indonesia, namanya Bang Raja Wali. Drone dia itu ketika terbang itu udah bisa dapat banyak data. Dapat data kontur itu sama persis dengan yang kalau misalnya orang teodolit ukur. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia dapat thermal kondisinya gimana? Jenis tumbuhannya bisa didapat. Artinya catchment area itu bisa kita ketahui. Apa aja sekarang tumbuhan yang hidup di situ, binatang yang ada di situ, dan bisa ketahuan sampai ke debit aliran daerah aliran sungai. Itu untuk hydro. Demikian juga untuk solar, untuk tenaga surya, kita langsung bisa tahu, dan itu bisa cepat kita secara raw data, sehingga kita tinggal olah menjadi sebuah laporan feasibility study yang bisa kita pakai untuk perizinan ini. Katakan misalnya kita hemat energi di situ untuk bikin visibility tadi, katakan 2-3 bulan ya sampai reporting segala macam. OSS dan lain-lain itu katakan 4 bulan. Kita udah hemat sampai nggak nyampe setahun kita udah selesai izin sama visibility study. Artinya ini semua file-file ini tinggal diserahkan kepada PLN sama SDM, ketok palu, bangun atau tidak. Selesai, kelar masalah. Harusnya bisa sangat cepat dilakukan ketika teknologi bersatu dengan kebijakan. Jadi teknologi dan kebijakan ini adalah sebuah kekuatan yang harus dipadukan. Mungkin itu adalah cita-cita sekolah kebijakan publik ini, biar orang teknokrat sama orang regulasi ini bersatu nih, karena itu adalah sebuah kekuatan. Jadi izin yang lama dipercepat, pandangan-pandangan teknis dipercepat cara pandangnya, dan di tap in dengan regulasi yang ada, gitu. Nah, ini sebagai contoh nih yang pernah saya kerjakan. Saya kebetulan ada 2 atau 3 kali itu bangun pembangkit listrik tenaga air, dan udah beberapa kita memakai konsep teknologi. Platform yang digunakan itu ada Google Map. Ya seperti biasa ya, Google Map itu can answer anything sekarang gitu. Rumah mantan juga bisa diketahui dengan Google Map, ya kan. Ada ArcGIS, ada AutoCAD, ada work breakdown structure, ada critical path method platform, ada platform hidrologi, ada platform energi, dan itu ketika satu Sumatera misalnya di mapping, top keluar catchment area. Catchment area seperti yang saya bilang tadi itu, sampai jenis tumbuhan kelihatan, mana lahan gundul, spotting gundul, mana hamanya, mana di situ ada sering longsor dan segala macam, itu bisa diestimasi dengan teknologi sekarang. Sampai ke kontur, sampai di plotting bangunan-bangunannya, tata letaknya bagaimana. Nah, Singapura sudah bikin seperti itu. Amerika sudah bikin seperti itu. Eropa juga sudah bikin seperti itu. Indonesia harus akselerasi ke arah sana, sehingga semua engineer itu menjadi verifikator, dan semua orang-orang regulasi itu menjadi akselerator untuk program yang mulia ini bisa terdevelop dengan baik gitu. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, saya ingin merangsang sedikit teman-teman, mungkin nanti kita bisa dapat insight dari pemikiran dari pemerintah sekarang, apakah bisa tap in dengan dunia usaha dan dunia investasi, dan teman-teman juga yang mungkin lagi hesitate dengan energi, terutama energi terbarukan. Ini adalah studi kasus saja, karena kalau saya bikin dua-duanya fosil, apalagi nuklir itu kan banyak konfliknya ya, apalagi konflik internasional, politik luar negeri dan segala macamnya. Mungkin itu on discuss aja, pasti waktunya tidak akan cukup. Tapi intinya adalah pesan yang saya mau ambil dari topik kita hari ini, dengan beberapa problematika seperti kita punya potensi yang besar, namun kita ada masalah dengan struktur pasar pembangkit tenaga listrik yang tergantung sama demand, yang demandnya itu secara electrified itu belum dialirkan ke sana karena PLN masih punya masalah dengan sistem koneksi. Terus habis itu misalnya kayak satu pulau itu belum ada yang tap in dari Aceh sampai ke Lampung itu belum terintegrated, atau satu Sulawesi belum terintegrated, satu Jayapura misalnya belum terintegrated, itu mungkin jadi masalah besar. Kita punya masalah di undang-undang juga, permen yang berubah-berubah. Kita punya kondisi perizinan langkahnya itu stepnya sepertinya banyak sekali, padahal sudah ada online single submission. Tetapi
kita semakin optimis karena apa? Seperti yang saya bilang tadi. Menurut saya, kekuatan yang seperti ini bisa lahir itu ketika teknokrat atau teknologi, karena teknologi sudah gampang banget untuk membuat satu visibility atau satu konsep desain, itu sudah mudah sekali. Kayak misalnya ibu kota baru kemarin, teman-teman pada tahu nggak bikin konsep desainnya ibu kota baru kemarin 3 bulan, man. Itu cepet banget, enak aja kayak main game aja sekarang untuk bikin sebuah desain. Konsep desain itu bisa sangat kita akselerasi, demand bisa kita azas manfaat kepada masyarakatnya juga bisa diestimasi, sehingga bagaimana ini bisa kita combine dengan kekuatan regulasi yang bisa cepat, sehingga untuk membuat satu pembangkit tidak lagi seperti tahun jebot dulu yang menit sampai 2 sampai 3 tahun untuk bikin satu pembangkit. Tetapi kita hanya perlu sekitar 6 bulan atau 7 bulan, kemudian kita siap bangun. Dan itu yang mungkin yang akan menjadi cita-cita kita bersama. Jadi sama kayak negara tetangga kita, Cina dan lain-lain tuh, mereka satu hari itu waktu mereka lagi giat-giatnya renewable energy, contoh China sekarang paling hebat. Setiap provinsinya itu punya turbin. Saya kebetulan sudah keliling di sana. Dan mereka itu punya target waktu mereka lagi getol-getolnya tentang energi terbarukan, 1 tahun mereka harus bangun 3 pembangkit. Dan menurut saya, Indonesia harusnya bisa more than it, karena kita punya potensi yang jauh lebih besar daripada mereka, dilihat dari kondisi luasan area dan potensi yang kita punya. Saya rasa itu aja kepada moderator dan teman-teman RMI, dan mungkin kita dapat insight yang sangat luar biasa nanti dari Bang Febri, karena ini adalah salah satu bagian cita-cita infrastruktur. Saya harus suwun nanti sama Bang Febri ini. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih. Kembali ke moderator. Halo? Ya. Ya. Terima kasih untuk paparan dari Bang Hokop terkait persoalan pemateri pertama yang menjelaskan dari berbagai banyak aspek dan pengalaman dari Bang Hokop sendiri. Tapi memang Bang Hokop ini nggak cocok sepertinya jadi aktivis lagi. Cocoknya udah masuk di ranah yang strategis dan taktis. Ya, pemerintah mungkin bisa memanggil Bang Hokop ini. Mungkin kita semua bersepakat rumah milenial punya perwakilan itu Bang Hokop. Karena menggambarkan soal energi memang secara gamblang dari persoalan sampai isu-isu strategis ke depannya seperti apa. Dan Indonesia memang hari ini, kata Bang Hokop tadi disampaikan, banyak permasalahan. Ini menarik untuk nanti dilanjutkan oleh Bang Febri, bahwasannya seperti apa kebijakan publik itu yang bisa rangkaian keputusannya itu yang Bang Hokop sentil. Ada beberapa poin-poin yang dari administrasi, undang-undang, regulasi semua susah. Padahal EBT ini, Bang, tadi dalam penjelasan yang terakhir kata Bang Hokop, saya mengutip, EBT ini adalah sesuatu bukan energi yang alternatif, malah energi yang wajib untuk dikembangkan secara masif. Karena sumber daya alamnya, sumber energi terbarukan di Indonesia ini sangat melimpah. Tapi dari segi regulasinya sangat susah, apalagi sejak berganti dari kementerian, berubah lagi peraturan-peraturan sehingga mempersusah investor. Apalagi ini Rumah Milenial Indonesia juga mengajak para kawan-kawan di sekolah kebijakan publik agar tahu di mana letak persoalannya dari segi keputusan-keputusan yang seringkali terjadi perubahan-perubahan itu. Mungkin Bang Febri Kelvin menjelaskan secara pointer-pointer secara kebijakan publik, bagaimana pemerintah, bagaimana KSP sendiri, yaitu sekarang Bang Kelvin Bang Febri ini baru dilantik, dan strategi ke depan dalam proses untuk pengontrolan, pencatatan persoalan keputusan untuk mengawal keputusan pemerintah di bidang energi terbarukan seperti apa? Mungkin waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bang Febri Kelvin. Ya, makasih Bung Don sebagai sebagai moderator. Bung Hokop, Situngkir, terima kasih ya. Itu
materinya siap bagus. Bang Febri. Ya, nanti kapan-kapan kita diskusi di kantor ya. Ya. Harus Bang Febri, harus. Ya. Lalu apa namanya, engineer yang bagus, apa namanya, pengetahuannya luas. Saya butuh banyak untuk nanti kita diskusi di kantor. Siap. Ya. Siap perintah Bang. Teman-teman, ya. Teman-teman Rumah Milenial, terima kasih atas kesempatan. Jadi pendekatan saya agak lain ya dalam proses ini di sore hari ini. Pendekatan saya adalah bagaimana kita, karena ini tema dan apa namanya, dan kertas posisi yang saya dapat itu berbeda dalam pengertian bahwa bagaimana kita merumuskan sebuah kebijakan publik, dan saya akan ambil contoh dalam pemerintahan Jokowi terhadap sebuah kebijakan publik itu disusun. Jadi saya tidak bicara ansi tentang energi terbarukan atau infrastruktur atau investasi. Tidak, tapi saya bicara tentang bagaimana sebuah kebijakan publik itu dirumuskan dan bagaimana kita mengeksekusi itu dengan perspektif apa namanya, pemerintah gitu. Ya, itu yang saya mau pastikan sore hari ini. Nanti yang materi Mas Alkom nanti kita akan TikTok sama-sama, dan paling tidak nanti ke depan kita akan ngomong di kantor gitu. Ada banyak hal yang saya butuh untuk informasi dan apa namanya, pengetahuan tentang hal itu gitu. Ya, saya izin share ya. Ya, jadi bisa kelihatan ya? Bisa. Bisa kelihatan ya. Jadi materi sore hari ini adalah bagaimana kita memahami kebijakan publik. Saya mengambil refleksi pengambilan kebijakan publik di pemerintahan Jokowi. Yang pertama adalah, apa itu kebijakan publik? Banyak sekali definisi bicara tentang kebijakan publik dari para ahli. Tapi saya mau rumuskan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, tujuan yang dimaksud adalah bagaimana fokus kepada kepentingan publik. Jadi semua orang tuh harus happy gitu ya. The great happiness of the great number of people. Nah, oleh sebab itu, bagaimana pemerintah merumuskan tujuan-tujuan bernegara, bermasyarakat, berbangsa, dalam sebuah tata pemerintahan untuk kepentingan publik, itu yang dimaksud dengan kebijakan publik untuk kepentingan banyak orang dalam sebuah kehidupan bernegara. Nah, bagaimana kita penting memahami permasalahan? Hal yang paling penting di sini adalah bagaimana kita mengidentifikasi masalah. Kalau kita mengidentifikasi masalah benar, maka masalah dapat diselesaikan dengan baik. Tetapi ketika kita salah mengidentifikasi masalah, maka ada dua implikasinya. Yang pertama adalah solusi dapat menjadi masalah baru, atau yang kedua adalah bahwa masalah dapat menjadi lebih besar. Nah, oleh sebab itu, kata kuncinya adalah ketika kita mampu mengidentifikasi masalah dengan baik, maka kita bisa mampu dengan cerdas mengidentifikasi solusi secara tepat. Itu kata kuncinya. Jadi adalah ketika kita mengetahui akar masalah, pohon masalah, kalau kita belajar tentang analisis sosial, maka kita dapat mengidentifikasi solusi dengan baik. Kita tahu masalah, kita tahu solusi, dan kita mengambil keputusan secara cerdas. Yang berikut adalah bagaimana kita menetapkan visi, strategi terhadap kebutuhan, implikasi, dan mitigasinya. Ketika bicara tentang kebijakan publik, maka hal yang paling penting adalah apa visi kita. Dan visi itu selalu punya durasi adalah jangka panjang. Nah, dalam visi itu maka ada misi, tetapi ada juga strategi yang harus disesuaikan. Strategi itu bisa dalam jangka pendek, bisa dalam jangka menengah, atau dalam jangka panjang. Saya mau ambil contoh tentang kasus pencabutan subsidi BBM pada tahun 2015. Ketika Pak Jokowi baru naik 1 tahun, ada sebuah kebijakan yang sangat tidak populer, yaitu subsidi BBM itu dicabut pada tahun 2015. Dampaknya sangat besar. Bayangkan, selama 10 tahun sebelumnya, itu rakyat disubsidi habis-habisan. 1 tahun itu kurang lebih 300 sampai 340 triliun per tahun, sehingga kalau katakan dalam satu dekade, itu 10 tahun, itu sekitar 3.000 sampai 3.500, 3.400 triliun. Bayangkan, begitu besar uang itu harus terbakar di jalan pada pihak-pihak yang belum tentu tepat. Ada apa dampaknya ketika subsidi ini dicabut? Yang pertama adalah bahwa
ketika dampak ini subsidi ini dicabut, dampaknya pertama adalah rakyat punya subsidi kepada pendidikan semakin bagus, jaminan kesehatan semakin baik, kartu sehat, kartu pintar, jalan-jalan, dana desa itu diambil semua dari subsidi ini sendiri. Jadi terjadi realokasi subsidi yang sangat baik. Jadi apa dampaknya adalah bahwa selama 5 tahun terakhir ini terjadi peningkatan pelayanan sosial kepada masyarakat, jaminan sosial semakin bagus. Yang berikut adalah bahwa dampak terhadap keuangan negara itu semakin baik, sehingga kita punya subsidi itu tidak lagi kepada hal-hal yang konsumtif, tetapi pada hal-hal yang produktif dan itu langsung kepada masyarakat. Dampak yang berikut adalah bahwa dampak sosial politik. Betul bahwa pada tingkat tertentu pencabutan subsidi itu membuat dampak sosial yang luar biasa, khususnya pada kelas menengah ke atas, tetapi pada kelas menengah ke bawah, itu dampaknya saya katakan tadi bahwa masyarakat mendapat subsidi yang banyak, baik itu tingkat pendidikan, kesehatan, maupun jaminan sosial yang lain. Ini yang saya maksudkan bahwa ketika kita menetapkan sebuah visi dan strategi terhadap kebutuhan sebuah kebijakan, maka kita harus memikirkan apa dampaknya kepada baik itu masyarakat, baik itu kepada pemerintah, maupun terhadap lingkungan strategis di luarnya. Saya beri contoh tadi seperti pencabutan subsidi BBM 2015 yang lalu. Yang berikut adalah bicara tentang kebijakan publik, maka kita melihat tentang peluang di tengah keterbatasan. Ketika Pak Jokowi naik, maka ada sebuah perspektif yang dirubah dalam pendekatan pembangunan. Kalau dulu Jawa sentris, maka ketika pembangunan pada era Pak Jokowi adalah berorientasi kepada Indonesia sentris. Nah, ini yang dimaksudkan dengan ada perubahan paradigma pembangunan infrastruktur yang masif dan merata di seluruh Indonesia. Kita bayangkan ya, apa untungnya bandara di Miangas itu dibangun? Nggak ada untungnya kalau kita mau lihat dari sisi ekonomi. Ya kan? Tetapi itu mengatakan bahwa karena pendekatannya Indonesia sentris, maka daerah-daerah periferial itu dibangun. Akhirnya apa? Bandara Miangas itu dibangun untuk keamanan, untuk ekonomi. Nah, begitu juga di infrastruktur di daerah-daerah pinggirkan. Sehingga dikatakan bahwa oleh Bank Dunia ketika ketimpangan ekonomi itu terjadi, itu sangat diawali dengan ketimpangan kesempatan. Nah, oleh sebab itu konektivitas itu perlu, infrastruktur harus didukung untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing antar satu daerah. Yang paling penting adalah memberikan akses dan kesempatan yang sama untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi visi infrastruktur itu bukan sekedar hanya bangun beton yang dikatakan oleh banyak orang, tetapi visinya adalah meningkatkan konektivitas, meningkatkan produktivitas dan daya saing antar daerah, dan memberikan akses dan kesempatan yang sama untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi saudara-saudara bisa melihat, teman-teman bisa melihat, bagaimana sebuah kebijakan itu dirumuskan untuk kepentingan rakyat. Nah, dalam sisi anggaran, kita melihat bahwa ada perubahan reformasi anggaran. Kalau dulu pada paradigma lama, money follow function, itu semua anggaran itu dibagi sama rata di kementerian dan lembaga. Tetapi dalam paradigma baru, mana yang prioritas, itu yang digelontorkan anggarannya. Jadi bukan persoalan sama rata, tetapi bagaimana kita memprioritaskan program. Nah, itu yang membuat ada perubahan-perubahan yang sangat mendasar dalam perspektif keuangan negara atau kebijakan keuangan pemerintah di era Pak Jokowi. Yang kedua adalah tentang sumber pembiayaan yang kreatif dan inovatif. Baru di era sekarang, pembangunan infrastruktur itu tidak saja bertumbuh pada APBN atau APBD, tetapi ada skema KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, ada investasi, ada dana talangan, ada BUMN, BUMD yang terlibat, ada hutang. Nah, ini yang kita mau bilang tentang hutang. Hutang Indonesia itu terukur dan sangat hati-hati dipakai untuk kepentingan yang produktif, bukan untuk kepentingan yang konsumtif. Apa maksudnya adalah bahwa kita membangun infrastruktur, kita membangun sumber-sumber produksi yang bermanfaat untuk jangka panjang. Ada kekayaan negara yang bertambah dan ada akuntabilitas di dalam penggunaan hutang itu sendiri. Sehingga apa? Bahwa hutang itu bukan dipakai untuk hal-hal yang konsumtif, tetapi hutang dipakai untuk hal-hal yang produktif yang mendatangkan kekayaan negara maupun meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Yang berikut adalah bahwa fokus dan prioritas pada program-program strategi nasional. Jadi anggaran negara itu tidak dipakai sembarangan, tetapi pada program-program strategi nasional yang punya dampaknya luas kepada masyarakat. Dan ini terobosan dalam pembangunan pada era pemerintahan Jokowi sendiri. Yang berikut adalah bicara tentang kebijakan publik, maka ada satu hal yang mesti kita ambil adalah kita berani mengambil keputusan. Ini saya ambil contoh tentang tadi seperti Bang Agus sudah katakan bahwa bagaimana tentang pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Betul bahwa potensi panas bumi Indonesia itu kurang lebih 40% di dunia, itu terbesar ya. Nah, ketika kita bicara tentang itu, maka kita lihat bahwa potensi panas bumi itu berada di kawasan hutan lindung konservatif. Nggak ada pilihan selain kita harus melakukan eksplorasi, kita harus membangun mengeksplorasi potensi energi kita di tengah hutan, dan hanya mengambil keputusan yang berani saja yang bisa melaksanakan keputusan itu sendiri. Nah, ini sangat dihitung dengan mana keberanian seorang pemimpin pemerintah dalam melihat potensi untuk perbaikan atau kepentingan banyak orang. Nah, oleh sebab itu ketika kita bicara tentang energi fosil dan energi terbarukan, saya ambil singkatnya, saya tidak detail seperti Bang Oglo tadi, bahwa kalau bicara tentang energi fosil, maka dia kurang ramah lingkungan, dia relatif murah, dan itu selama ini dipakai oleh Indonesia selama ini. Tapi secara perlahan-lahan kita berani mengambil keputusan untuk membangun energi baru terbarukan, dia ramah lingkungan, dia relatif lebih mahal, tapi secara perlahan-lahan kita bergerak maju. Nah, pemerintah mentargetkan sampai di 2019 kemarin kurang lebih 25% itu kita membangun energi terbarukan dalam ketahanan energi nasional. Nah, ini adalah saya menggambarkan tentang bagaimana kita mengambil keputusan yang meminimalisasi dampak terhadap sebuah kebijakan dan dia menjadi punya kemaslahatan kepada banyak orang. Ini penting sekali dalam kita merumuskan sebuah kebijakan publik. Yang berikut adalah bicara tentang pentingnya kebijakan yang komprehensif. Sebuah kebijakan publik diambil nggak bisa hanya memikirkan 1-2 faktor saja, tetapi dia harus memikirkan semua dampaknya secara komprehensif. Saya ambil contoh kasus penanganan COVID-19 di Indonesia. Banyak sering katakan oleh opini publik bahwa bicara tentang COVID hanya bicara tentang kesehatan versus ekonomi. Itu keliru. Yang sebenarnya terjadi adalah bicara tentang COVID, maka pemerintah punya concern yang sangat serius. Pertama kepada kesehatan, bagaimana kita memutuskan mati rantai COVID, itu aspek kesehatan. Bagaimana kita bicara tentang ekonomi, ada perlindungan kepada UMKM, ada perlindungan kepada para pelaku usaha, baik itu transportasi, ekonomi kecil yang lainnya, sehingga mereka bisa survive, baik di tengah-tengah COVID maupun mitigasi pasca COVID. Yang berikut adalah ada perlindungan sosial, ada aspek transportasi, ada dampak politik yang kita hitung, maupun dampak keamanan yang kita hitung. Sehingga ketika orang bicara tentang COVID, kita mengambil pilihan PSBB, kenapa kita tidak ambil lockdown, itu dampaknya sangat besar dari sisi keamanan. Ini yang disebut dengan bagaimana sebuah kebijakan publik, dia harus berdampak atau memikirkan aspek keputusan itu secara komprehensif, bukan hanya 1-2 faktor sendiri. Ini menjadi pelajaran yang sangat penting sehingga semua aspek harus dipertimbangkan dengan sangat matang. Prinsip hati-hati, prinsip identifikasi masalah yang saya katakan dari awal itu sangat penting sehingga kita bisa melahirkan sebuah solusi yang baik. Pemerintah tidak mengambil lockdown, tetapi mengambil kebijakan PSBB, itu sebuah kebijakan cerdas sehingga kita hitung tentang aspek sosial, aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek politik, aspek transportasi, aspek perlindungan sosial yang menjadi aspek-aspek yang sangat penting dalam sebuah pengambilan keputusan khususnya tentang COVID ini sendiri. Yang berikut adalah sebuah kebijakan publik harus memikirkan tentang pentingnya sinkronisasi lintas sektoral. Ini penting sekali. Saya ambil contoh tentang KRL Jabodetabek. Pada saat PSBB awal di Jakarta atau Jabodetabek, itu kenapa banyak kebijakan-kebijakan work from home dilakukan, tetapi penumpang selalu penuh, khususnya pada stasiun Bogor dan pada saat kembali dari
Jakarta. Apa yang terjadi setelah kita cek di lapangan bahwa sebetulnya kebijakannya tidak sinkron pada minggu-minggu pertama. Kenapa? Karena operasional angkutan umum sudah dikurangi secara masif, namun pelaksanaan work from home belum diawasi secara ketat. Sehingga banyak sekali perusahaan atau kantor-kantor di Jakarta yang tetap mewajibkan pegawainya datang ke kantor. Ini membuat kebijakan publik yang diambil tidak sinkron. Kenapa? Tidak lintas sektoral, tetapi dia masih enklave. Nah, ini yang membuat kebijakan publik itu harus memperhitungkan lintas sektoral, sehingga pendekatan komprehensif dalam sebuah kebijakan publik memberikan berbagai macam alasan, aspek, tapi juga para pelaku stakeholder itu juga harus dihitung secara baik dan mereka saling menunjang. Tidak bisa satu bekerja sendiri, dan itu tidak akan terjadi sebuah solusi yang baik. Sehingga perlu sinergi antara anggaran, sumber daya, kesehatan, hukum, dan keamanan maupun bagaimana teknis operasionalnya. Ini penting sekali, pentingnya sebuah sinkronisasi lintas sektoral dalam kebijakan publik. Yang berikut adalah keseimbangan dalam setiap keputusan. Saya ambil contoh, Presiden mengatakan bahwa kita harus berdamai dengan COVID. Berdamai yang dimaksud adalah bukan kita menyerah, tetapi bagaimana kita beradaptasi. Itu bukan berarti kita menyerah, apalagi kalah. Tetapi kita harus mulai dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga masyarakat produktif, tapi juga aman dari penularan COVID selama vaksin itu belum ditemukan. Ini yang disebut dengan bagaimana kita mengambil keseimbangan dalam setiap keputusan. Di satu sisi, kita harus bekerja, ada mobilitas masyarakat, orang per orang dari satu daerah ke daerah yang lain, ada interaksi, kita harus keluar dari zona nyaman kita di dalam rumah, kita keluar ke tengah-tengah masyarakat untuk menjamin kelangsungan hidup kita. Baik itu orang ke kantor, ke pasar, atau mencari kehidupan yang lain. Tetapi di satu sisi, pemerintah juga harus membatasi itu, mengendalikan itu, sehingga penyebaran COVID itu tidak bisa meluas atau masif, sehingga daerah-daerah transmisi baru itu tidak muncul, klaster-klaster baru itu tidak muncul. Apa yang dilakukan adalah mengeluarkan kebijakan new normal. Harus ada adaptasi kebiasaan baru menghadapi keadaan normal yang baru, harus ada perubahan perilaku menjadi lebih bersih, disiplin, dan menjalankan kontrol protokol kesehatan yang baik, dan masyarakat menjadi lebih aman, sehat, dan tetap produktif. Ini yang disebut dengan sebuah kebijakan, itu harus menjaga keseimbangan dalam setiap keputusan, sehingga kepentingan pemerintah di satu sisi terpenuhi, tetapi terlebih adalah kepentingan rakyat juga terpenuhi dengan baik. Ini tidak gampang. Ini tidak gampang, saudara-saudara. Kenapa? Itu butuh kecerdasan dari pemimpin untuk bagaimana melihat masalah, dia merumuskan solusi, dan dia berani ambil keputusan. Itu yang tadi saya katakan dari tadi. Yang berikut adalah, kita tidak salah kaprah dalam mengambil keputusan. Ini perlu sekali, sehingga ini menyangkut dengan mitos-mitos dalam pembangunan. Bahwa Indonesia kayak minyak. Tadi, Bung Walter sudah sampaikan bahwa, kalau kita melihat tentang mitos kita, bahwa kita Indonesia kayak minyak, sampai dengan era 80-an, memang kita adalah anggota OPEC, kita mengekspor minyak termasuk baik, tapi setelah itu kita sudah murni sebagai pengimpor, dan kita bukan lagi kaya dengan minyak di Indonesia. Yang berikut, ada yang mengatakan bahwa karena kita negara kepulauan, ada ekonomi yang mengatakan bahwa kita negara kepulauan, maka kita tidak butuh jalan tol. Betul, kita negara kepulauan, kita harus membangun pelabuhan-pelabuhan, bandara-bandara, atau pelabuhan-pelabuhan laut yang representatif, yang baik. Tetapi kita harus ingat bahwa dari pusat-pusat perkebunan, dari pusat-pusat industri, ketika membawa barangnya ke pelabuhan, dia harus butuh transportasi yang bagus. Contoh, sebelum ada jalan tol Sumatera, orang bawa pisang Sunpride itu butuh 2 hari sampai di Bakahuni. Dia butuh sekitar 2-3 jam, dia baru sampai di Merak. Sampai di Jakarta itu dia sudah butuh 3 atau 4 hari. Pisang sudah busuk di jalan. Mendingan kita impor pisang dari Thailand, atau kita impor pisang dari Brasil. Dari Thailand cuma 4 jam, sudah sampai di Jakarta. Nah, kalau sekarang cuma butuh setengah jam, dari perkebunan pisang di Lampung sudah sampai di Bakahuni. Karena jalan tol sudah bagus, butuh 1,5 jam sudah sampai di Merak, butuh 1,5 jam lagi sudah sampai di Jakarta. Overall kita cuma butuh 4 jam dari pusat perkebunan, pusat industri, itu kita sudah sampai di pasar. Oleh sebab itu, jalan tol itu penting. Walaupun kita adalah negara kepulauan. Yang berikut adalah, ada yang mengatakan bahwa negara dengan garis pantai terpanjang setelah Kanada,
mestinya kita tidak punya impor garam yang besar, tapi lupa bahwa ini bukan persoalan garis pantai terpanjang, tetapi bagaimana kelembapan kita itu penting sekali, sehingga kalau kita lihat dari segi fakta di lapangan, hanya Madura dengan Nusa Tenggara Timur yang potensial bisa membuat garam semakin bagus gitu. Malah pada tingkat tertentu Australia atau India itu punya kapasitas produksi garam yang banyak, sehingga kita harus import dari mereka gitu. Nah, ini hal-hal yang perlu kehati-hatian terhadap banyak mitos dalam pembangunan. Oleh sebab itu, ketika merumuskan sebuah kebijakan publik, kita tidak salah kaprah dalam mengambil kebijakan hanya berdasarkan mitos gitu. Yang berikut adalah bagaimana melembagakan perbaikan melalui kebijakan publik. Ada hal penting yang mesti kita pahami adalah niat baik saja itu tidak menjamin bagaimana tujuan itu bisa tercapai. Tetapi ketika niat baik itu harus dirumuskan diturunkan dalam perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan pembangunan yang baik itu diawali dengan ada dokumen politik, tapi harus ditransfer menjadi dokumen teknokratik, gitu. Sehingga ada RPJMN 5 tahunan, ada RKP tahunan, ada RKK tahunan. Nah, bagaimana kebijakan itu dilaksanakan, pelaksanaan pembangunan, sehingga membutuhkan ketika pelaksanaan itu dijalankan dalam proses kebijakan pembangunan, maka dia membutuhkan pengendalian pembangunan. Dia butuh monitoring, evaluasi, dan bottlenecking. Ini yang ada di KSP adalah monitoring dan evaluasi dan bottlenecking. Jadi bagaimana kita melihat bagaimana program-program strategi nasional itu bisa berjalan dengan baik, kita menjadi mitra dari kementerian atau lembaga, kita melaksanakan monitoring, kita melaksanakan evaluasi, dan kita melaksanakan bottlenecking jika ada sumbatan-sumbatan dalam kebijakan antar lembaga. Nah, oleh sebab itu, dalam kebijakan publik, bagaimana kita memahami tahapan dalam pengambilan kebijakan publik itu sangat penting. Kapan dokumen politik itu berubah menjadi dokumen teknokratik, kapan dia merumuskan RPJMN, dia turun kepada RKP, pada RKK tahunan, dan kapan itu pelaksanaan berjalan, dan kapan itu proses pengendalian pembangunan maupun monitoring informasi itu dilaksanakan. Dan lembaga-lembaga apa itu berfungsi sesuai dengan tupoksinya sendiri. Ini penting sekali, sehingga ini masuk dalam visi tadi, identifikasi masalah, bagaimana merumuskan masalah, berani berkeputusan, dan sekarang masuk dalam proses kelembagaan untuk sebuah kebijakan publik itu dijalankan dengan baik sesuai dengan tupoksi lembaga apa yang merumuskan dokumen politik menjadi dokumen teknokratik, lembaga asal merumuskan sebagai RPJMN, RKP, dan bagaimana proses pengendalian dan proses pelaksanaan itu berjalan dengan baik. Masing-masing lembaga itu punya tupoksi masing-masing dalam melaksanakan sebuah kebijakan publik. Yang berikut adalah, pada prinsipnya, kebijakan publik itu menawarkan solusi. Ada solusi yang umum, kebijakan umum, tapi ada juga kebijakan khusus. Jadi tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan one size fits all policy. Karena apa? Kayak contoh, ketika bicara tentang belajar dari rumah, maka tidak bisa diterapkan secara nasional. Kenapa? Karena orang di Papua, listrik aja nggak ada. Internet aja nggak ada. Orang di Maluku Tenggara, di Maluku Barat Daya nggak ada. Nggak bisa dibandingkan anak-anak yang belajar di kota besar seperti di Pulau Jawa dengan anak-anak yang ada di daerah-daerah pinggiran gitu. Sehingga kebijakan pemerintah tidak bisa dilaksanakan secara nasional pada semua daerah secara equal. Nggak bisa. Oleh sebab itu, bicara tentang kebijakan publik, ada kebijakan umum, tetapi juga ada kebijakan khusus. Dalam kasus tertentu, ada kondisi khusus yang harus diperlakukan khusus pula. Nah, ini yang membuat peran daripada pemerintah daerah itu sangat menentukan sekali untuk mengimplementasi sebuah kebijakan dari pemerintah pusat. Ini penting sekali untuk kita pahami secara bersama-sama, adik-adik, teman-teman dari peserta milenial memahami bahwa sebuah kebijakan itu bisa bersifat umum, tetapi tidak bisa diterapkan secara keseluruhan, secara equal pada semua daerah, apalagi Indonesia yang kondisinya archipelago seperti ini, dengan semua infrastruktur yang tidak seimbang, konektivitas yang tidak seimbang, peluang kepada pusat-pusat ekonomi maupun pusat-pusat informasi tidak seimbang, sehingga perlu ada kebijakan khusus untuk menjawab berbagai karakteristik daerah sesuai dengan kondisi yang ada di daerah itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, yang berikut lagi adalah bicara tentang kebijakan publik, maka dia harus menjawab isu-isu kebijakan publik dalam pembangunan. Saya ambil contoh seperti jalan tol
ketika dibangun jalan tol Jawa, banyak orang mengatakan bahwa jalan tol ini sepi karena mahal. Padahal kalau kita cek secara rata-rata per kilometer, itu maka jalan tol kita yang diberitakan bahwa Rp1.300 per meter itu salah. Yang terjadi adalah bahwa faktanya adalah bahwa jalan tol kita itu Rp868 per kilometer untuk golongan 1 dan golongan 5 atau yang trek yang besar itu Rp1.830 per kilometer. Nah, ini membuat bahwa berbagai kebijakan publik selalu mempunyai implikasi terhadap isu. Isu itu bisa dilandasi dengan sebuah kritik untuk membangun, tetapi juga sebuah gerakan politik terhadap sebuah kebijakan pembangunan. Nah, kita harus siap sebagai pelaku atau penanggung jawab pemerintah untuk bisa menjelaskan secara baik dengan komunikasi yang baik berdasarkan fakta dan analisa yang benar-benar saintifik. Kalau tidak, maka sebuah kebijakan publik itu akan menjadi bulan-bulanan dan tidak membawa dampak pada masyarakat dan juga bisa menjadi masalah sosial atau masalah politik dan keamanan di sebuah negara. Yang berikut adalah menjawab isu-isu dalam kebijakan pembangunan publik. Saya lanjutkan lagi adalah seperti LRT Palembang. Dikatakan bahwa dia sepi dan merugi. Lalu apa perlunya membangun infrastruktur transportasi publik di Palembang itu? Padahal lupa bahwa itu dengan transportasi LRT itu minimal dia merubah peradaban masyarakat. Apa ini maksudnya berubah peradaban masyarakat adalah orang harus merubah kebiasaan ngantri. Lalu ini menjadi kebutuhan dari sebuah kota besar. Lalu yang berikut adalah bentuk pelayanan masyarakat tidak hanya bicara untuk rugi, tetapi bagaimana kita melayani masyarakat. Ini tugas pemerintah. Yang berikut adalah tentang keterisian LRT Palembang. Pada awalnya itu dia biasa saja, tapi dia sekarang okupasinya sudah sampai di tingkat 30%. Ada peningkatan jumlah penumpang yang bertahap dan sangat bergerak terus naik gitu. Kalau kita belajar dari pengalaman di Jakarta, kita membangun MRT, itu kita terlambat 20 tahun yang lalu. Hanya pada saat Pak Jokowi menjadi gubernur, dan dilanjutkan ketika menjadi presiden, itu mendorong sehingga MRT Jakarta itu bisa berjalan dan diresmikan dengan baik. Bayangkan itu peradaban transportasi kita, itu terlambat 26 tahun. Apakah kita harus menunggu sampai kita macet, sampai mobil nggak bisa keluar dari rumah dulu, baru kita bisa membangun sebuah transportasi yang baik? Menurut saya itu tidak demikian. Nah, itu butuh keberanian, butuh ketegasan dalam mengambil keputusan. Seperti pengalaman dari KRL Komuter Jabodetabek. Ketika awal di tahun 90-an, penumpangnya hanya 300 penumpang per hari. Bayangkan saudara-saudara hari ini, itu sudah menjadi 1.100.000 penumpang per hari, 2019. Sekarang, kita sementara membahas untuk perbaikan persinyalan. Apa yang terjadi adalah aspek keamanan kita sudah tertinggal 30 tahun. Oleh sebab itu, ketika persinyalan ini akan di-upgrade lagi, maka dia bisa meningkat sampai dengan 2 juta penumpang per hari. Ini sebuah lompatan-lompatan untuk kita, bagaimana kita mengambil keputusan untuk melayani masyarakat secara luas. Jadi kebijakan publik itu juga dia menjawab isu-isu, berbagai isu yang terjadi, atau dia mengakibatkan ada dampak-dampak isu yang ada di masyarakat. Saya rasa itu beberapa hal yang saya mesti sampaikan sejak awal. Kalau kita lihat alur materinya, bahwa bagaimana kita identifikasi masalah, kita merumuskan visi kita berani mengambil keputusan, kita mempertimbangkan keputusan-keputusan itu harus komprehensif, dan kita melihat bahwa jika ada dampak-dampak dalam sebuah keputusan, maka kita harus mampu untuk menjawab itu secara baik dalam sebuah tata pemerintahan yang lebih baik. Terima kasih moderator, beberapa hal yang saya sampaikan untuk menjadi bekal bagi kita diskusi tentang kebijakan publik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Febri untuk pemaparannya cukup komprehensif untuk sebagai masukan kepada sekolah kebijakan publik untuk rumah milenial Indonesia. Tapi sebelumnya
jangan pergi dulu, karena kami akan masuk kepada sesi pertanyaan, Bang, terkait nanti seperti apa anak-anak milenial ini yang masuk dalam kepesertaan sekolah kebijakan publik ini mempunyai suatu permasalahan yang belum selesai, melihat pemerintah banyak yang mereka lihat sendiri secara pandangan milenial. Mungkin saya berikan kepada host untuk memilih siapa saja yang bertanya. Mungkin dari pertama pertanyaan ini untuk 2 pemateri, 1 termin, 3 penanya, silakan dipilih oleh host. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Selamat sore. Apakah saya diberikan kesempatan untuk bertanya? Oke. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan kepada Bang Febri dan Bang Hokop atas penjelasan yang sangat komprehensif untuk mengisi materi di sesi kita pada sore hari ini. Saya akan mengajukan 1 pertanyaan untuk Bang Febri. Saya sempat merasa tertarik atas isu yang diberikan oleh Bang Febri, di mana saat KRL ramai pada awal-awal penerapan awal dibukanya new normal. Saya melihat bahwa memang kebijakan sudah tentu dibuat dengan begitu komprehensif, dengan banyak pertimbangan, tapi sangat penting dirasa untuk mengkomunikasikan itu sehingga para stakeholder dapat mengerti maksud dan tujuan dari pemerintah itu sendiri. Sehingga saya ingin bertanya, apa sih kesulitan yang dialami oleh pemerintah dalam mengkomunikasikan suatu kebijakan, dan apa mungkin strategi ke depannya sehingga kejadian seperti kasus KRL ini tidak terulang lagi, sehingga memang paradigma masyarakat dapat dibentuk bahwa kebijakan itu dibentuk untuk dapat ditaati dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Terima kasih. Ya, apa boleh saya bertanya? Ya, oke. Terdengar suara saya ya. Oke. Sorry Bang Hokop, saya mau nanya ke apa terdengar Bang suara saya, Bang? Suara saya, Bang? Oke, saya ada pertanyaan, satu ke Bang Hokop dan juga satu ke Bapak Febri. Pertama ke Bang Hokop, saya tadi tertarik mengenai energi terbarukan gitu. Saya dulu pernah membuat tulisan sebenarnya soal energi terbarukan, khususnya mengenai air laut sebagai salah satu potensi energi terbarukan gitu ya. Dan dari riset saya merasa ada 2 hal yang menjadi hambatan ataupun batu sandungan di dalam Indonesia berbicara mengenai energi terbarukan. Satu, masih kuatnya pengaruh batu bara di Indonesia gitu ya, bahwa ya kita sama-sama tahu listrik gitu ya lebih mayoritas masih pakai batu bara sebagai sumber dayanya, dan bisa dibilang pengusaha batu bara di Indonesia itu dalam tanda kutip begitu kuat daya enforce-nya ke pangku kebijakan di Indonesia. Terus yang kedua adalah sulitnya menarik investor untuk ke energi terbarukan ini menurut saya gitu ya. Mungkin nanti Bang Koko bisa memberi respon. Karena saya waktu itu menulis soal OEC, Oscillating Water Column, sebagai salah satu sumber energi terbarukan dari air laut, dan itu memang biayanya begitu mahal. Waktu itu saya coba relate-kan dengan PPP, Public Private Partnership, dan juga BOOT, tapi rasa-rasanya kayaknya belum memuaskan gitu hasil tulisan saya, dan kayaknya begitu sulit mencari investor yang mau ke energi terbarukan. Mungkin bagaimana tanggapan Bang Hokop terhadap 2 hal ini, karena menurut saya 2 hal ini tetap terus menjadi hambatan, dan kalau nggak diselesaikan ya
nggak akan pernah kita bisa mencapai energi terbarukan di Indonesia gitu menurut saya. Mungkin Bang Hokop ada tanggapan. Terus yang kedua untuk Bapak Febri, saya tertarik tadi mengenai sulitnya untuk sinkron kebijakan antar KL gitu ya, antar lembaga negara. Ini pertanyaan saya lebih ke sebenarnya apa sih Pak perbedaan antara KSP, Bappenas dan juga Kementerian Koordinator? Saya mencoba membandingkan dengan sektor saya gitu ya. Saya di bidang NGO di Reformasi Peradilan. Saya coba lihat kasusnya pembebasan narapidana yang COVID kemarin, itu Kemenkumham ngomongannya beda, Kejaksaan ngomongannya beda, kepolisian ngomongannya beda. Dan itu saya mencoba memahami karena posisi Kemenkumham, posisi Menteri Hukum dan HAM, posisi Jaksa Agung, juga posisi polisi itu sama setara. Pembantu Presiden, semua kedudukannya setara, sehingga tidak mau saling dengar karena posisinya setara gitu ya. Dan apalagi ditambah Mahkamah Agung yang di luar eksekutif. Jadi tadi sih saya penasaran, jadinya lagi-lagi siapa sih pucuk ataupun sistem yang paling tinggi yang menjadi koordinator atau merencanakan atau apa ya istilahnya, menjadi mediator, mengumpulkan semua stakeholders ini untuk duduk bareng untuk sepakat satu hal gitu ya, untuk khususnya kebijakan publik. Ya, tadi apakah KSP, apakah Kementerian Koordinator, atau apakah Bappenas gitu ya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, halo, selamat sore. Saya ada pertanyaan khususnya ke Pak Febri. Pertama, terima kasih atas pemaparannya, Pak. Pertanyaan saya lebih kepada, kalau saya tidak salah tangkap, tadi Pak Febri memberikan contoh, misalnya KRL saat pertama kali dibuat kebijakan itu, jumlah penumpangnya sekian, lama-kelamaan meningkat sampai sekarang ratusan ribu bahkan jutaan. Yang ingin saya tanyakan adalah kebijakan publik itu apakah harus berdampak cepat atau butuh waktu sampai dia memiliki dampak yang bisa dirasakan oleh semua orang? Atau apakah ada ukuran kebijakan publik yang baik, seberapa cepat dia bisa memberikan manfaat kepada masyarakat umum? Terima kasih. Oh ya, pertanyaan ini bisa ditujukan buat kedua narasumber juga, jadi pengen tahu sudut pandang dari Pak Febri dan juga dari Bang Hokop. Saya dulu, Bung Don. Ya, saya mengulang lagi untuk pertanyaannya dari Tipis-tipis semua jawab. Anastasia kepada Bang Hokop itu. Bukan, dari Joshua. Hanya dari Joshua saja untuk pertanyaan persoalan masalah energi terbarukan itu dan juga masalah yang sudah energi tentang batu bara. Bagaimana masalah batu bara ini yang juga jelas punya banyak orang yang merasa terganggu jika diganti oleh energi terbarukan atau energi yang lebih ringan. Ya, mungkin bisa dijawab oleh Bang Hokop, silakan. Got the message. Ini ceritanya gini nih, apa namanya? Kadang-kadang memang kalau teman-teman yang aktif di satu bidang itu terus habis itu merasa kalau misalnya ini adalah sebuah alternatif solusi. Karena memang benar. Contoh misalnya waktu seperti yang di awal saya cerita tadi, ketika kita sampai ke Kementerian Desa misalnya kan ternyata masih banyak daerah yang spotting energinya itu zero gitu. Ada dan padahal di sana potensi itu banyak, ada hydro, ada angin, ada surya dan macam-macam. Bahkan mungkin ada beberapa spotting juga yang mungkin bisa didevelop dengan baik apabila dikombinasikan hibrid gitu misalnya. Terus habis itu ada juga yang lain-lain dan itu bisa dikemas dalam konsep KPBU atau public private partnership gitu. Dan itu sudah banyak banget kita bahas. KPBU itu sebelum direalisasikan sama pemerintahan sekarang sebenarnya dulu miniaturnya sudah ada. Jadi kan sebenarnya kan pemerintah ini mengajak rekanan untuk melakukan investasi tetapi tidak kepemilikan aset. Jadi
kalian boleh pakai ini, kalian mengeluarkan duit ke sini untuk melakukan infrastruktur, pengembangan infrastruktur yang sifatnya misalnya energi. Nanti setelah beberapa tahun kita hitungan ada financial modelingnya, dihitung dan segala macamnya, baru nanti kita lihat kapan BEP sampai berapa tahun lagi dia mendapatkan recurring, itu sudah cukup nyaman untuk dunia investasi, cukup menarik, IRR-nya dapat, interest rate return itu lumayan bagus, udah itu akan akan di open secara terbuka dalam konteks lelang dan lain-lain. Nah, untuk konsep-konsep seperti itu sangat bisa dipakai untuk energi terbarukan. Tower udah pakai itu. Contoh TBG, Tower Bersama Grup. Tower Bersama Grup sebenarnya konsepnya dalam tanda kutip seperti itu. Walaupun tiap segmen infrastruktur, tiap segmen konstruksi infrastruktur itu berbeda-beda polanya. Tol beda lagi, rel kereta api beda lagi. Saya kebetulan waktu di Waskita juga mengamati bagaimana pola KPBU untuk konsep pembangunan tol kita gitu. Jadi sama, konteksnya sama. Untuk energi juga seperti itu. Nah, secara sisi kebijakan publiknya yang saya mau lihat tadi sorotin itu seperti ini. Untuk mendeliver sebuah proyek, sebenarnya kan di Indonesia ini kan selain kita berhadapan dengan anggaran atau dunia investasi, kita juga berhadapan dengan hukum kan. Kita berhadapan dengan hukum, kita berhadapan dengan masyarakat, kita berhadapan dengan sosial kompleksitas, kita berhadapan dengan regulasi-regulasi dari mulai statement awal sampai ke sekarang. Hampir semua yang dunia infrastruktur kita ini itu akan mempergunakan kekayaan alam yang dikuasai sebesar-besarnya untuk kepentingan negara kan gitu, untuk kepentingan rakyat Indonesia kan gitu. Contoh gini deh, tol. Ada orang pernah bertanya sama saya begini, loh, tol kan semuanya kan dipakai untuk semua kan dari budget investasi, bang, betonnya, apanya, aspalnya segala. Bentar dulu, tol dibangun di atas apa? Di atas tanah kan, tanah milik siapa kan gitu. Jadi apalagi air, surya dan segala macamnya. Semua ini kita memberdayakan semua kekayaan yang ada di Indonesia untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat bersama. That's why mungkin ada. Tapi tadi bagus pertanyaan Joshua. Joshua memang beberapa kali kita discuss ya, Jos ya. Mungkin Joshua juga beberapa kali ikut webinar dan segala macam. Saya selalu lihat critical question-nya tuh lumayan nih dan meningkat terus nih kayaknya. Ibaratnya kalau nanti kloter ketiga udah ngajak berantem nih. Jadi kayak gini, Jos. Tidak semua teknologi itu bisa diterapkan dengan murah. Gitu. Even though energi terbarukan itu ketika kita bandingkan dengan dia batu bara, katakan batu bara itu capex-nya lebih kecil daripada energi terbarukan. Percaya deh, saya sudah hitung sampai financial modeling. Contoh kayak gini, untuk membangun satu IPP batu bara itu costing-nya itu lebih rendah daripada katakan misalnya sama-sama 100 megawatt ya atau 200 megawatt itu lebih kecil daripada membangun satu pembangkit yang energi terbarukan, katakan hydro. Tetapi energi batu bara ini itu perlu beli batu bara dan OM-nya tinggi. Sehingga tinggilah, bengkaklah dia sampai sepanjang tahun 20 tahun, katakan begitu. Untuk energi terbarukan seperti hydro ini, capex-nya gede. Kita keluarin bangun bendung loh, KT sampai 15 meter, itu 15 meter masih kecil. Kalau kita bilang di di Jati Gede itu bisa berapa puluh atau berapa ratus meter tingginya gitu. Nah, ketika itu dibangun seperti itu capex-nya gede sekali, bahkan bisa berlipat-lipat dari energi itu. Tapi OM-nya kecil gitu, dan tidak perlu beli apa-apa. Kita nggak beli air kan, airnya kan datang dari Tuhan. Jadi semua para pemain pembangkit energi terbarukan ini setelah capex-nya gede-gede dikeluarin, kerjanya cuma berdoa. Misalnya kalau dia PLTS, dia tinggal berdoa, Tuhan tolong dong mataharinya terik terus, nanti deh sekali sebulan aja deh hujan gitu, biar ngalir terus listriknya dan jadi duit gitu kan. Orang air juga begitu. Sampai ada jok-joknya nih. Waktu itu saya pernah bangun satu pembangkit di kebetulan saya pertama kali bangun pembangkit itu di kampung saya. Di kampung saya itu di daerah Sumatera Utara gitu. Saya pertama kali kenapa tertarik itu karena kebetulan sudah ada potensi dan saya langsung sama teman-teman di sana bangun. Kita pertama itu bangun usaha, ada kebutuhan venture capitalnya, terus habis itu kita sama-sama kerjasama di situ. Dan waktu itu sempat kita agak panik karena air
tiba-tiba susut karena iklim berubah kan, cuaca berubah, tiba-tiba airnya kecil nih yang biasanya harus bisa ngasilin sampai 9 mega, hasilnya cuma 4 mega, 3 mega. Ini nggak cuan ini bisa panjang BEP-nya kan gitu ya. Akhirnya sampai kita berpikir gila, kita semprotin aja air ke atas bendungnya biar makin banyak supply airnya. Jadi maksud saya begini, moral of story-nya itu adalah dunia energi ini itu sangat luas sekali. Di dalam kategorisasi energi terbarukan juga ada teknologinya itu yang sangat mahal. Kalau kita bicara tidal, Jos, tidal itu mahal sekali. Contoh di Flores tuh, di Flores itu kita pernah analisis sama PU. Bangun jembatan di bawah itu adalah arus masuk sama arus keluar dari sungai sama air laut. Jadi ada perbedaan jadinya. Jadi ketika ada perbedaan tentu ada head-nya dalam tanda kutip sehingga itu menyebabkan jadi ada flow, ada aliran yang bisa maju sama mundur gitu untuk tidalnya. Jadi konsep turbinnya itu bisa putarnya ke kanan atau ke kiri. Jadi putar ke kanan nih. Gitu. Jadi bisa putar ke kiri gitu. Jadi turbinnya bisa dibikin seperti itu. Kita dibikin di Selat Flores segala macam, kita kerja sama PU untuk bikin analisisnya dulu nih ya. Waktu kita bikin konsep seperti itu, ternyata tahu nggak apa? Bikin jembatannya harganya 3 kali lipat dari beli turbin. jadi itu adalah permasalahan, sehingga harus ada sisi-sisi wise polisinya atau kebijakan publiknya yang bisa mengantarkan kita untuk mendeliver. Seperti kata Pak Febri bilang tadi, kalau dilihat dari semua struktur pembiayaan pembangunan energi lah katakan di seluruh Indonesia, kalau saya jadi investor ditanya, perlu nggak bikin pembangkit listrik kelas 200 mega di Papua? Ya kan, kalau saya jawab tidak, saya dipukul sama orang Papua, ya kan. Tapi kalau bicara secara investasi, ini kayaknya nggak perlu deh, karena returnnya lama. Tapi ketika bicara tentang konsep itu di-cover oleh pemerintah dalam bentuk konsep yang mungkin di-deliver dari kebijakan publik, it has to be happen. Bahkan mungkin solusi untuk daerah rural seperti itu adalah energi terbarukan, bukan energi batubara dan lain-lain, karena mungkin akan banyak cost yang terdeliver senantiasa terus di sana. Sementara kalau untuk yang daerah rural itu cukup capex di awal gede, selanjutnya tinggal masyarakat kita ajarin untuk memakai dan membuat growth industri atau household di sana untuk memakainya. Nah, mungkin sedikit nih, Bung Don, ada yang private tanya ke saya, biar nanti nggak sekalian saya minta maaf sama Pak Febri, bagaimana membuat kebijakan yang baik dan seimbang dalam aspek ekonomi, lingkungan sosial, dan budaya, karena selama ini terlalu banyak aspek lingkungan yang diabaikan. Ditambah lagi dengan isu AMDAL, dihapuskan, padahal AMDAL adalah aspek untuk melihat sisi lingkungan. Ini private Agustin Widya bicara tentang AMDAL. Nah, itu juga adalah satu segmen yang berbeda. Gitu. Jadi, contoh kayak gini, saya ngambil contoh. Ada satu teknologi energi terbarukan itu yang waste. Sampah, ini berulang kali saya bilang, sampah. Anda tahu nggak kalau sampah di Indonesia sekarang itu growth-nya berapa persen per tahun? Almost 6%. Jadi semua daerah itu hampir 6%. Anda tahu sekarang sampah masuk ke Bandar Kebang berapa per hari? Itu hampir 8.000 ton per hari. Anda tahu sekarang berapa sampah yang masuk ke Suwung Bali? Itu hampir 1.700 ton per hari masuk sampah. Ton per hari ya. Habis itu Anda tahu berapa sampah yang datang sekarang ke Legok Nangka di Jawa Barat, di Bandung, itu hampir 4.500 ton per day. Anda tahu berapa sekarang sampah yang datang ke Sumatera Utara di daerah Medan dan segala itu hampir 3.000 ton per day. Dan data-data sampah ini itu pernah kita ajukan ke kementerian dan segala macam, ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Kemenko Maritim, ada Kementerian PU, Cipta Karya, dan segala macamnya. Mungkin nanti kita bisa sharing sama Pak Febri, biar ini kembali dijargonkan lagi, karena sampah ketika dikelola yang baik, sama seperti Surabaya. Even Surabaya sebenarnya nggak terlalu masif sebenarnya, tapi itu sudah jadi gaung sebenarnya, walaupun sebenarnya itu belum terlalu harapan kita, karena sampah yang masuk terdeliver ke TPA itu belum semua bisa dibakar untuk ngasilin pembangkit gitu. Nah, dan ini pun ada konsep yang konflik lagi nih antara orang lingkungan sama orang orang energi. Orang lingkungan bilang, jangan dibakar dong sampah, nanti kalau dibakar polusi lagi. Ini kan masalah teknikal, balik lagi ke regulasi. Tinggal regulasi dikuatin untuk ketika orang energi seperti saya misalnya membakar sampah nih, gue harus bertanggung jawab dengan aibnya, dengan polusinya.
ada undang-undangnya, undang-undang tentang lingkungan ada kelompok-kelompok FGD yang membahas kebijakan publiknya terkait tentang pengelolaan sampah ini dan polusi yang diakibatkan ketika kita pakai konsep incinerator di situ. Konsep ini udah pernah kita ajukan, bahkan saya tergolong orang yang secara technically mengajukan konsep incinerator pembakaran sampah karena untuk Indonesia menurut saya tidak ada solusi lain menurut saya selain itu dibakar karena kita adalah salah satu negara yang akut sampah seperti yang saya bilang tadi emisi karbon dan segala macam. Kita adalah negara yang sudah akut sampah sekarang. Sampah kita itu orang bilang plastik kita pisah-pisahin segala macam. Kalau kita udah beresin itu percaya nggak Anda saya bilang tuh sampah plastik itu cuma 15% men dari total sampah kita. Tahu nggak sampah yang paling besar datang dari mana? Sampah yang moisture, sampah makanan. Orang paling sering kan makan nggak habis kan, tulang-tulang masih ada kan, itu lebih gede daripada plastik. Dan itu ternyata bisa dipadatkan, bisa dikeringkan, dan itu jadi pelet, dan itu menjadi pembangkit listrik atau jadi kayak batu bara ketika kilokalorinya mencukupi dibakar dan menjadi sumber listrik baru. Nah, artinya kita memerlukan kebijakan publik untuk mengguidance ini semua agar permen peka dengan seperti itu agar pemerintahan kita memang ini sudah sangat egaliter gitu, udah sangat baik sekali. Cuman kita perlu lebih akseleratif karena growth pertumbuhan kita nggak bisa nunggu, gitu. Growth pertumbuhan industri kita itu nggak bisa nunggu. Ini harus inline. Jangan nanti growth industri kita itu pingin naik, tapi karena domain energinya itu lambat, karena terpentok dengan regulasi, walaupun regulasinya sudah cepat, tapi masih bisa dipercepat. Jadi ternyata nggak inline. Saya rasa itu mungkin yang jadi bisa jawaban secara gamblang. Thank you. Terima kasih Bang Jakob. Cukup jelas untuk Joshua dan kawan-kawan yang lain. Nah, untuk yang terakhir kepada Bang Febri dari dua penanya yaitu dari Anastasia dan Agus. Ya. Ada tiga penanya. Anastasia dengan Agus sama, mungkin sama. Ya. Tapi agak berbeda. Persoalan tentang lintas sektoral yang sering berbeda dan saling mengklarifikasi. Betul. Yang kedua adalah soal perbedaan KSP, Kemenkeu, Bappenas seperti apa. Dan persoalan kebijakan KRL itu, kebijakan publik yang berdampak cepat dan ukuran waktunya seperti apa, manfaatnya apa. Mungkin itu dari para penanya, tiga-tiganya itu untuk Bang Febri. Ya. Silakan dijawab untuk Bang. Ya. Kalau kita belajar tentang kebijakan publik, maka ada hal yang perlu kita perhatikan seperti saya sampaikan tadi tentang sinkronisasi dan kelembagaan. Kita lihat dari dulu masalah yang paling serius adalah ego sektoral. Ini sangat serius sekali. Nah, ketika Presiden Jokowi mulai start, beliau mengatakan bahwa tidak ada visi misi kementerian. Yang ada adalah visi misi presiden. Itu kita pastikan itu dulu. Nah, tetapi implementasinya kan tidak gampang. Tidak gampang. Banyak sekali yang offside. Nah, ini proses penanganan ini yang mesti kita pastikan dengan baik, semua berjalan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Nah, tadi saya ambil contoh seperti KRL, ya kan? Ada kebijakan untuk pembatasan angkutan karena ada PSBB. Nah, semuanya berjalan secara baik di hulu, tetapi di hilir work from home itu tidak dilaksanakan dengan baik karena ada izin-izin dari perusahaan-perusahaan yang tetap masih bekerja, membuat orang bekerja dari Bogor ke Jakarta, tetapi yang faktanya terjadi adalah frekuensi kereta berkurang dan kapasitas angkut itu juga dikurangi karena physical distancing. Apa yang terjadi adalah terjadi penumpukan. Kenapa? Karena sinkronisasi daripada antar lembaga itu tidak jalan. Nah, oleh sebab itu pada minggu kedua terjadi perubahan yang sangat besar, evaluasi lagi, sehingga kita merubah. Nah, kebijakan publik itu bukan sesuatu yang fixed plan, tetapi dia juga harus dilakukan sesuai dengan dinamika yang ada di lapangan. Seperti contoh tentang transportasi, ya kan? Sebuah keputusan tentang protokol kesehatan dari pemerintah itu tidak semata-mata karena kebijakan pemerintahan sih. Tidak top down, tidak sama sekali. Tetapi ada dialog dengan masyarakat transportasi. Jadi input dari masyarakat, para stakeholder di luar pemerintah itu sangat menentukan kebijakan pemerintah. Bagaimana menentukan sebuah kebijakan pemerintah?
terhadap kepentingan publik. Nah, oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Tasya maupun Agus itu nyaris sama. Yang pertama adalah bahwa kebijakan publik tidak bisa dihitung untung ruginya. Tetapi ada aspek keadilan di situ, ada aspek pemerataan di situ, dan yang paling penting adalah kebijakan publik itu dari pemerintah, dia harus meningkatkan harkat dan martabat masyarakat. Nah, oleh sebab itu, ketika bicara tentang KRL atau LRT Palembang, mungkin sekarang itu tidak dalam proses benefitnya itu masih tetap berkembang terus. Bukan berarti bahwa pembangunan LRT Palembang itu tidak ada gunanya, ada gunanya. Bicara tentang tol Sumatera, mungkin sekarang untuk tahun ini atau 2-3 tahun ke depan itu masih kurang kendaraan yang melewati, tetapi potensinya setiap hari itu semakin naik terus. Contoh gini ya, kalau sekedar hanya supaya jalan itu tidak macet, kita lebarin aja jalan lintas Sumatera, selesai masalah, ya kan? Tetapi yang terjadi adalah melebarkan jalan lintas Sumatera itu biayanya sama juga dengan membangun tol. Ya, lihat jarak tol dan jalan lintas Sumatera itu jaraknya itu ada yang 1 kilometer, ada juga yang 40-70 kilometer jaraknya, paralelnya. Apa yang terjadi sekarang? Terjadi pertumbuhan masyarakat, ekonomi baru di daerah-daerah antar jalan lintas Sumatera dan jalan tol itu sendiri. Kenapa? Karena orang merasa bahwa jalan tol itu adalah jalan yang juga bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi baru. Rest area sekarang. Rest area itu bukan sekedar orang isi pom bensin, orang mampir di toilet atau orang sholat atau istirahat makan, tidak. Ke depan ini kita membangun rest area. Rest area adalah etalase dari sebuah keunggulan komparatif sebuah daerah. Jadi ketika orang mau datang ke sebuah daerah, orang akan mampir di rest area, orang akan lihat ini produk daerahnya ada di etalase semua di sini. Mau lihat itu, ada kawasan ekonomi di baliknya, di sebelahnya, yang mobil tidak bisa hadir, tidak bisa lewati, hanya masih manusia aja. Dan di situ ada kawasan ekonomi yang besar yang sementara dibangun, di mana rest area adalah cuma etalase dari sebuah produk daerah, entah itu UMKM, itu makanan, produk-produk yang lain semua. Ini yang dimaksudkan kita membangun sebuah kebijakan publik yang masif, yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi tidak ada urusan bicara tentang kebijakan publik, tidak pernah harus berpikir tentang untung rugi, Pak. Tapi aspek keadilan. Itu yang saya katakan dari tadi tentang contoh di Miangas maupun yang lain. Dan berikut adalah bahwa tadi tentang kelembagaan ya. Masing-masing lembaga yang dihadirkan dalam pemerintahan itu punya tupoksi masing-masing. Contoh, bicara tentang Bappenas, itu dia bicara tentang perencanaan pembangunan. Semua proses perencanaan pembangunan, mulai dari Kementerian Teknis, itu digodok di Bappenas. Kementerian koordinator, dia mengkoordinir kementerian teknis tertentu sesuai dengan tema-tema tertentu, sesuai dengan dia punya tupoksi untuk mendrive proses pelaksanaan sebuah program pemerintah dalam tupoksi kementerian koordinator itu sendiri. Sementara KSP berfungsi sebagai delivery assurance unit. Yang dimaksud oleh delivery assurance unit adalah bahwa KSP memastikan bahwa program-program strategi nasional bukan 100%, tetapi dia terdeliver. Yang berikut adalah kita menjalankan fungsi komunikasi strategis. Kita menjalankan monitoring dan evaluasi di lapangan. Jika ada the bottlenecking antar kementerian atau lembaga atau kebijakan-kebijakan di lapangan, maka tugas KSP adalah mengurai masalah-masalah itu sehingga proses pelaksanaan pembangunan itu berjalan semakin lancar. Itu salah satu contoh dari bagaimana sebuah kebijakan publik itu bisa dijalankan dengan baik karena didukung oleh tupoksi dari kelembagaan masing-masing sesuai dengan arah dari kebijakan pemerintah. Nah, oleh sebab itu saya katakan lagi bahwa ketika Pak Jokowi memerintah dalam 6 tahun yang lalu, dalam 2014, beliau mengatakan bahwa tidak ada visi misi kementerian lembaga. Jadi ego sektoral itu harus dimatikan. Yang adalah visi misi presiden. Apa nilai di balik itu yang kita belajar adalah bahwa semuanya adalah presiden yang menjadi penanggung jawab dan pengendali dari pemerintahan ini. Menteri dan lembaga
hanya implementasi dari visi misi itu sendiri. Ini yang membuat bahwa ego-ego sektoral dari kementerian itu bisa dieliminir atau ditekan dengan baik. Sehingga sekali lagi, sebuah kebijakan publik adalah kebijakan yang untuk kemaslahatan banyak orang, tidak ada urusan untung rugi di sini, tetapi urusannya adalah tentang keadilan, pemerataan, dan adanya equality terhadap akses terhadap sumber-sumber ekonomi, sumber-sumber informasi, maupun sumber-sumber hayat hidup orang banyak yang lain. Saya rasa itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, Bung Don. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Febri. Tapi sebelum kita tutup acara ini, kami meminta closing statement. Dari tadi memang belum ada pesan untuk milenial ini sebagai sekolah kebijakan publik yang harus dimiliki, atau bagaimana pesan-pesan untuk milenial ke depannya sebagai generasi harapan untuk bangsa Indonesia ini. Silakan untuk Bang Febri. Ya, terima kasih Bung Don. Untuk adik-adik, teman-teman milenial, kalian harus sadar bahwa bangsa Indonesia ke depan itu membutuhkan pertama partisipasi kalian. Kalian harus menjadi manusia-manusia unggul, kalian harus belajar keras, harus punya etika yang kuat, punya dedikasi yang kuat, punya komitmen untuk membangun diri, mempersiapkan diri, sehingga pada saatnya kalian bisa dapat mengabdi untuk bangsa ini lebih baik. Tantangan ke depan bukan lagi tantangan antara kita sendiri, tapi tantangan kita antar bangsa. Itu tidak main-main. Oleh sebab itu, tidak ada pilihan yang lain. Belajar keras, kerja keras, fokus, dan kembangkan diri. Saya yakin bahwa dengan komitmen itu, kalian bisa mampu membawa bangsa ini ke depan lebih baik di generasi kita ini sekarang. Terima kasih. Terima kasih Bang Febri. Ya. Oke, Bang Akop bisa ditambahkan sebagai closing statement. Udah mantap sebenarnya Bang Febri. kita tinggal ngadap ke kantornya Bang Febri nanti main. Oke. Online saja. Tapi mungkin sedikit closing statement buat kita semua. Sebenarnya tadi Bang Febri di bahannya ada saya baca kembali mengungkit tentang new normal. Jadi sebenarnya kita nggak perlu khawatir. Banyak hal yang sudah bisa. Tadi ada satu konsep misalnya building information modeling. Kalau di pemerintahan regulasi ada namanya OSS. Bahkan tipikal kebijakan publik juga sebenarnya sudah mengarah untuk bisa diakses dan bisa dipakai walaupun orangnya berjarak dan berjauhan, dan bisa konseptualnya itu bisa dilaksanakan dengan sistem daring dan segala macam. Bahkan sekarang sudah paperless area sekarang ini, paperless era sekarang ini. Jadi sudah banyak konsep-konsep yang berubah sebenarnya jauh sebelum COVID terjadi di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita, kebetulan saya rajin baca buku tentang kayak konstruksi dan segala macamnya, ternyata kayak contoh misalnya physical distancing. Kalau kita jeli baca tentang klausul-klausulnya K3, di situ ada physical distancing. Jadi orang ngaduk semen itu nggak boleh bareng-bareng, harus berjarak. Jadi sebenarnya ini adalah konsep yang kita dipaksa untuk ini loh cara yang benar. Sebenarnya ini cara yang benar, itu yang harus kalian lakukan di dunia yang sekarang. Sebenarnya this kind of new normal is actually normal gitu. Jadi kalau menurut saya itu tinggal kita bagaimana melihat sisi-sisi kayak misalnya tadi investasi dan segala macamnya. Untuk teman-teman muda segala macam, kita punya abang kita di KSP Bang Febri yang diberi kepercayaan. Kita punya influencer seperti saya. Kita punya Bang Don yang di basis gerakan. Kita punya kita secara teknikal juga, saya juga mungkin bisa kasih advice karena sudah bangun beberapa pembangkit dan segala macamnya, baik itu infrastruktur, konsep modeling infrastruktur juga mungkin sudah, dan segala bisa kasih insight bersama. Tinggal kita semakin sering bikin arena seperti ini untuk growing idea, dan kita dukung pemerintahan dan kita dukung grassroots kita agar growing-nya bisa cepat. Dan sebenarnya sekarang yang berantem sekarang di Indonesia ini bukan lagi elitis, bos. Yang berantem sekarang itu milenial. Jadi berantemlah dengan data, berantemlah dengan konsep yang baik. Saya rasa milenial tetap akan menjadi pemenang. Saya rasa begitu. Ya, terima kasih Bang Akop kepada dua materi Bang Febri. Terima kasih. Mungkin tidak sampai di sini saja, mungkin secara online, tapi nanti bisa di darat, bisa main di tempat Bang Febri. Bisa diatur dengan pasti ya. Terima kasih Rumah Milenial ya. Ini legasi dari kalian luar biasa ya. Ya. Terima kasih Bang Febri. Salam untuk semuanya. Ya, kami kembalikan kepada host untuk menyelesaikan acara. Saya sebagai moderator terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya permisi ya. Terima kasih. Bang Febri, thank you. Saya juga sebentar lagi ada meeting ya, Bang Don. Thank you, salam semua.